Amsal pasal 26 ayat yang ke-28 bagian A. Di sana dikatakan, lidah dusta membenci korbannya. Saudara, mengapa dikatakan lidah dusta? Lidah ini ya lidah kita ini. Jadi lidah ini secara literal yaitu bagian salah satu anggota tubuh. Apakah anggota tubuh ini bisa berdusta? Bukan. Tetapi ungkapan lidah dusta ini adalah metaforis. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ucapan palsu, ucapan kejahatan. Apa itu ucapan palsu? Apa itu lidah palsu? Artinya dari lidah dusta itu adalah karena hatimu tidak diisi oleh firman. Engkau tidak dengar-dengaran kepada firman. Firman tidak mendapat tempat dalam hatimu. Sehingga yang keluar dari mulutmu ya adalah ucapan-ucapan yang menentang firman Tuhan. Yang sombong, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu dia lidah dusta. Lidah dusta ini bisa menjadi kesaksian palsu. Orang-orang yang bersaksi palsu. Apa itu orang-orang yang bersaksi palsu? Artinya orang-orang yang menyampaikan berita palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran. Ini artinya. Jadi lidah dusta itu membenci korbannya. Mengapa dikatakan membenci korbannya? Korban, yang namanya korban adalah sesuatu yang tadinya ada di dalam kebenaran. Tetapi karena dalam perjalanan hidupnya, dia tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak mau lagi berpadanan dengan firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia tergelincir, jatuh, termakan dengan saksi palsu, termakan dengan ucapan-ucapan yang pencemooh, ucapan-ucapan kotor, palsu dari orang-orang lain. Dia termakan dengan ucapan itu. Makanya Yesus berkata seperti ini. Bukan apa yang masuk yang menajiskan orang. Tidak. Karena yang sesuatu yang masuk kayak makanan, ya minuman itu akan menjadi kotoran yang akan dibuang di jamban. Bukan itu yang menajiskan. Materi yang masuk ke dalam mulut, yang masuk ke lambung itu tidak menajiskan. Bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Ini berbicara tentang kata-katamu. Ini berbicara tentang pikiranmu, idemu. Ini berbicara tentang ucapanmu, bahasamu. Kalau hatimu, sumber dari hidupmu ini, hatimu itu bagaikan mata air. Di mana mata air itu keruh, kotor, maka yang keluar juga adalah kotor. Karena apa? Karena hatimu tidak ada firman Tuhan. Karena engkau tidak percaya kepada firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri mengatakan, apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan. Kenapa dikatakan menajiskan? Karena menentang firman Tuhan. Karena menghujat firman Tuhan. Menghujat Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti yang terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden, iblis mengeluarkan kata-kata yang manis. Seolah-olah itu benar. Ternyata tidak benar. Saudara, akibat dari perkataan iblis yang memakai ular, maka Hawa jatuh. Karena Hawa tidak dengar-dengaran kepada suara Tuhan Allah. Firman Tuhan, perintah Tuhan yang disampaikan oleh Adam kepada Hawa. Tidak dengar-dengaran. Berbahaya. Dimanapun engkau berada,
kapanpun, seperti apapun situasinya. Kalau engkau dalam perjalanan hidupmu tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak mendengarkan suaranya, yaitu firman Tuhan, engkau tidak membiarkan, engkau tidak menempatkan, engkau tidak mengizinkan firman itu mengisi hatimu, engkau tidak membangun hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan, engkau pasti akan jatuh, tergelincir, sama seperti yang sudah-sudah yang lain. Saudara, di zaman sekarang banyak orang yang mengeluarkan hujatan-hujatan, perkataan-perkataan kotor yang menentang firman Tuhan. Sekali lagi, biarkan mereka berkata-kata seenak-enaknya. Karena apa? Mereka sudah jatuh dan mereka pasti akan binasa kalau mereka tidak bertobat kembali kepada Tuhan Yesus Kristus dan membangun hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik hidupmu. Engkau tidak tahu kapan engkau akan waktumu habis. Kematian itu terjadi pada siapa saja. Tetapi jangan biarkan engkau tidak bertobat. Bertobatlah saudara sebelum tiba waktumu, habis dispensasi waktumu untuk kembali ke tanah fisikmu. Dan kalau engkau dalam keadaan tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, tidak mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, tidak membangun hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan, yang terjadi adalah engkau tinggal dihukum di lautan api, kematian kedua selamanya. Tetapi orang yang di dalam Kristus Yesus, yang telah dimerdekakan oleh darah Kristus Yesus, yang telah membangun hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan, kematian kedua tidak lagi berkuasa atas hidupnya. Perhatikan baik-baik hidupmu. Perhatikan baik-baik hidupmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam sejahtera bagi kita semuanya.